Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa'al intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulihi wa da'wati ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Kene Mas. Ya. Kuat ra? Kuat ya. Begitu ya. Iki masalahnya rak bawa ini sekarang. Mbak Sapnanya hilang loh. Mbak Kholifnya. Kali ada ini spidol ora ono. Subhanallah ya. Subhanallah. Ora ono di sini. Tapi permanen. Wah, permanen jangan tuh. Ya. Awet di sini di otak indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian kitab apa no? Bikratul Walud, kajian tauhid. Yang terakhir kita sudah membahas tentang bahwasanya orang yang imannya muqallid. Arti iman muqallid ini adalah orang yang beriman hanya ikut-ikutan saja. Artinya apabila dia dimintakan penjelasan tentang sifat Allah, minimal sifat Allah 13, itu mereka tidak memahami dan tidak memahami dalilnya secara global. Itu dinamakan iman muqallid. Jadi misalkan ada orang itu ditanya, sampean tahu Allah punya sifat qudroh? Iya tahu. Allah maha mampu. Qudroh itu artinya maha mampu. Tapi sampean tahu enggak dalilnya Allah itu memiliki sifat qudroh? Enggak tahu. Itu masih tergolong apa? Iman seorang yang muqallid. Muqallid itu apa? Ikut-ikutan masih. Nah, kemarin kita jelaskan sudah bahwasanya beberapa ulama mengatakan orang yang imannya muqallid itu imannya enggak sah, ya. Beberapa ulama mengatakan seperti itu. Begitu juga yang dikatakan oleh Imam Sanusi namanya. Imam Sanusi, beliau di antara ulama-ulama yang membahas tentang tauhid. Beliau juga orang ahli sufi, ya, sufi beliau. Beliau mengatakan seperti imannya tidak sah. Tapi pendapat yang kuat, pendapat yang memang didahulukan oleh para ulama, imannya orang yang muqallid ini sah, tapi nek tidak belajar dosa dia. Ya, nek tidak belajar dosa. Jadi wajib belajar. Siapapun itu. Jadi nek misalkan ada, Beb, nek ini orang jualan angkringan tok, Beb. Jual kerjanya angkringan. Ini apakah wajib belajar? Wajib nek dia muslim. Ya. Tidak mandang umur, tidak mandang siapa dia. Selagi dia sudah balik, dia wajib belajar ini. Selagi dia balik, dia wajib belajar ini. Nah, sekarang kita sudah masuk untuk menjelaskan dalil kenapa kok Allah ini memiliki sifat wujud. Allah itu harus ada. Ya, Tuhan itu harus ada. Ini dalilnya kita masuk. Itu di halaman berapa? No? Halaman 6 di bait yang ke-23 ya. 23. Fa'lam bi anna kullama taghayyuru, ketahuilah bahwasanya seluruh kullama sesuatu ma itu yang diartikan at-taghayyuru yang berubah-ubah, qad qama fihi maka dia telah dinamakan ya, atau dia telah terdiri di dalamnya haditsun muftaqiru. Dia adalah kita namakan hadis. Hadis itu sesuatu yang baru. Muftaqiru itu adalah yang butuh. Ya. Jadi intinya setiap sesuatu yang berubah-ubah pasti dia itu apa? Dia itu hal baru. Artinya hal baru apa? Hal baru itu punya awal. Ya. Kayak kita ini, semuanya kan kita hal baru. Makanya kita berubah-ubah. Ya. Dunia ini, alam semesta ini itu berubah-ubah. Makanya dia kita katakan apa? Hal yang baru. Bedanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki awal. Makanya nanti di antara sifat Allah apa? Qidam. Qidam itu yang tidak memiliki awal. Tapi kalau manusia ini memiliki awal. Ada yang umurnya dimulai dari 2004, ada yang 2000 tok ya, 2001, ada yang 94, 95. Itu tanda bahwasanya kita ini hadis. Hadis itu apa? Hadis itu baru. Muftaqiru butuh. Artinya butuh apa? Pokoknya jenengan harus paham, setiap yang baru pasti perlu ada yang membuatnya. Ya, itu semua udah. Di dunia ini semuanya seperti itu. Apapun yang baru pasti ada yang apa? Membuat. Arti yang baru apa? Memiliki awal.
meja ini kita contohkan meja terus ini, ya. Atau ini kipas ini kan kipas memiliki sesuatu yang baru, dia punya awal. Pasti dia memiliki pembuatnya, ya. Ada yang membuatnya. Pokoknya gitu. Setiap sesuatu yang baru pasti muftakir itu membutuhkan yang menciptakannya. Contohnya di sini beliau contohkan kal ardi, seperti bumi. Bumi sesuatu yang baru, artinya dia memiliki awal. Ya, pasti ada menciptanya. Wal kaukabi, kaukab itu apa? Planet. Ya, planet. Kaukab itu bisa planet, bisa nanti planet ya. Planet-planet itu seluruhnya hal yang baru. Jadi dia itu baru ada, bukan tidak memiliki awal, ada awalnya dia. Wasama, langit. Ya, langit juga seperti itu. Langit ini hal yang baru, pasti dia memiliki yang pencipta, ya, yang menciptakannya. Wal jauhari al-fardi. Jauharil fard ini kalau jenengan tahu itu namanya atom. Atom itu bukan atom. Jadi kita ini di tubuh kita itu ada namanya jauhar, itu artinya sesuatu yang tidak bisa sampai belah lagi jadi dua. Ya, titik paling kecil. Ya, titik paling kecil. Jauharil fard ini sebagian ulama mengatakan ini tidak ada di alam nyata, adanya cuma di hayalan. Karena kalau misalkan kita mencari sesuatu yang tidak bisa dibelah lagi, ya. Tapi sekarang katanya di ilmuwan barat sudah menemukan ada sesuatu yang tidak bisa dibelah lagi, saking kecilnya, ya. Tapi benar-benar harus pakai alat, ya. Nah, kenapa kok beliau mengatakan sesuatu yang tidak bisa terbelah lagi itu sesuatu yang baru? Ini untuk menentang bahwasanya nanti di sana ada orang-orang barat yang beranggapan bahwasanya alam semesta ini dia itu tidak memiliki awal, tidak ada penciptanya, artinya ada sendiri. Nah, ada orang yang mengatakan seperti itu. Ya, orang-orang kafir, mereka berkeyakinan, ya, bukan seluruhnya, ya. Sebagian orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka berkeyakinan bahwasanya alam semesta ini tidak memiliki awal dan tidak memiliki apa? Kalau sudah tidak memiliki awal, pasti tidak memiliki apa? Pencipta. Ya, tidak memiliki awal, siapa yang menciptakannya berarti? Ya, seperti itu. Mereka beranggapan alam semesta ini dulunya ada satu kecil ini, alat kecil, bukan alat, zat kecil. Zat kecil itu katanya pecah. Dengan kalau misalkan sekolah, itu nanti ada dijelaskan namanya teori Big Bang. Big Bang itu sesuatu yang kecil pecah jadi alam semesta ini. Ya, begitu lucunya ya, dalilnya lucu. Ya, masuk kecil pecah terus jadi alam semesta yang indah ini, kan orang masuk akal. Ya, orang masuk akal. Nah, ini beliau mau mengatakan bahwasanya itu yang kecil itu juga Allah yang menciptakan, ya. Taruhlah kita terima, oke, kita terima sama mereka, nggih, boten napa-napa alam semesta ini munculnya itu dari apa? Zat kecil itu, enggak apa-apa. Tapi kita tanya, zat kecil ini ada yang menciptakan enggak? Ya, kalau mereka mengatakan, oh ada, ya wis, berarti tetap bahwasanya alam semesta ini sesuatu yang baru, ya, ada butuh pencipta. Bilam tiro itu tanpa ragu, ya. Jadi langit, bumi, planet-planet itu semuanya kita namakan hadis atau yang baru, ya. Kenapa? Li'annahu yujadu ba'dal adami. Karena dia itu diadakan, ya, setelah tidak ada. Itu sesuatu yang baru. Jadi kalau di dalam ilmu tauhid sampean ditanya apa artinya hadis? Hadis itu bahasa Indonesianya apa? Baru. Tapi kalau bahasa Arabnya hadis itu wujuduhu ba'dal adam. Adanya dia itu setelah tidak ada. Itu sesuatu yang baru, ya. Suatu yang baru pokoknya adanya itu setelah tidak ada. Kayak kita ini, ya. Kayak kita ini. Seluruh alam semesta makhluk, ya, mau malaikat, mau siapapun itu, ya. Selagi dia makhluk, dia adanya itu setelah apa? Setelah tidak ada. Wasammi, dan namakanlah didda hadisin, kebalikan dari hadis, kebalikan dari sesuatu yang baru, bil qidami, dengan apa? Al-qidam. Ini sifat Allah yang kedua, ya. Sifat Allah yang kedua, bahwasanya kebalikan dari sesuatu yang baru itu adalah qidam. Biasa kita kan ngafal wujud, qidam, baqa, ya. Sampai 20 sifat itu. Nah, qidam itu artinya tidak memiliki awal. Kalau hadis memiliki awal, kalau qidam itu tidak memiliki awal. Saya pernah ditanya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qidam, artinya tidak memiliki awal. Itu nek bayangkannya kan sulit. Sesuatu kok ora ono apa? Awalnya.
Saya bilang, sampean tinggal bayangkan kalau ada sesuatu punya awal, sampean hapus awalnya di otak. Itu masih sulit. Emang kita tidak diperintahkan untuk bisa membayangkan, tidak perlu. Kita hanya diminta sama Allah untuk memahami saja. Kita bisa menguraikan, itu sudah cukup. Ya. Hakikatnya bagaimana? Allahu a'lam. Ya, nggak ada yang tahu. Gitu. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah dari awal mereka itu koar-koar. Kita ini tidak bakal tahu Allah Subhanahu wa taala secara detail, tidak tahu gitu. Sifatnya pun yang diperintahkan kita suruh mengetahui, kita tidak tahu hakikatnya bagaimana. Ya. Jadi kalau ada yang nanya, "Beb, hakikat qidam itu bagaimana? Hakikat tidak ada awal itu bagaimana?" Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kemudian fabana lil aqili annahu ila, maka jelaslah kata beliau, lil aqili bagi orang yang berakal, annahu bahwasanya sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru, ila mujidihi kepada zat yang menciptakannya, muftaqirun butuh. Ya. Kun aqilah itu kurang titik itu. Kun aqilah kalau yang punya kitabnya di situ kan kun apa? Afilah ya. Nah, itu kurang titik, kun aqilah. Maka jadilah orang yang berakal. Jadi kalau orang yang berakal sudah jelas, mereka meyakini bahwasanya setiap sesuatu yang baru pasti membutuhkan apa? Sesuatu, ya. Membutuhkan sesuatu yang menciptakannya. Dan subhanallah di dunia ini orang yang punya dan orang yang tidak punya itu sama-sama butuh sama Allah. Contoh saya contohkan. Orang yang memiliki nikmat penglihatan, ya kita alhamdulillah bisa melihat. Sama orang yang buta, tidak bisa melihat. Itu dua-duanya membutuhkan nikmat penglihatan, ya. Karena melihat ini kita bukan dengan mata. Ingat ya, ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita melihat bukan dengan mata. Mata itu hanya sebagai tempat untuk Allah ciptakan penglihatan. Sampai harus bedakan mata dan apa? Penglihatan. Telinga dan pendengaran, itu dua hal yang berbeda. Kalau mata itu alatnya, kalau melihat itu apa? Pekerjaannya. Ya, pekerjaannya. Telinga ini alat, mendengar itu apa? Pekerjaannya, ya. Nah, kita melihat di alam semesta ini, di dunia ini, itu bukan dengan mata, tapi Allah menciptakan penglihatan tatkala kita menengok sesuatu, gitu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya banyak, ya. Dalilnya banyak. Contoh-contoh gampangnya ya. Dulu Rasulullah SAW, beliau kan terus didatangi malaikat Jibril untuk mendapatkan apa? Wahyu. Itu yang melihat Rasulullah atau sahabat semua melihat. Rasulullah itu dalil bukti bahwasanya melihat bukan dengan apa? Dengan mata, enggak. Allah yang menciptakan penglihatan. Kalau melihat dengan mata, sahabat semuanya rata-rata melihat semua. Bisa melihat, memiliki mata dan bisa melihat. Namun kok mereka tidak melihat? Itu dalil bahwasanya kita melihat bukan dengan mata, tapi dengan ciptaan Allah. Allah menciptakan kekuatan untuk bisa kita apa? Melihat. Jadi Allah menciptakan penglihatan. Contoh lainnya, kalau orang sudah sakaratul maut, ya, orang sakaratul maut, mudah-mudahan husnul khotimah, ya. Orang kalau udah sakaratul maut, itu mereka itu melihat surga dan neraka. Mereka melihat tempat mereka di surga dan tempat mereka di neraka. Itu dalam hadis. Jadi setiap orang yang sudah sakaratul maut, mereka melihat apa? Tempat mereka di surga. Kalau di surga koyo ngene, kalau di neraka kayak gini. Makanya sakaratul maut itu tidak bisa orang taubat. Udah ditutup. Kenapa? Wis ketok kabeh kok. Ya, kalau sekarang kan kita diperintahkan untuk beriman sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya ujiannya di situ. Kok bisa kita mengimani sesuatu yang kita tidak lihat? Itu ujian kita. Kalau sudah bisa melihat semua, bayangkan sampean, kalau misalkan setiap manusia bisa melihat setiap hari neraka dan surga, apakah ada orang yang kafir? Apakah ada orang yang apa? Maksiat? Ora ono. Wis takut semua. Ya, takut semua. Makanya pas pas sakaratul maut, taubat orang tidak diterima. Pas nyawa itu sudah di kerongkongan tidak diterima, ya, tidak diterima. Kayak Firaun dia itu taubat, ya. Pas sudah tenggelam, ditenggelamkan Nabi Musa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditenggelamkan dengan wasilah Nabi Musa, dia itu beriman kepada Allah. Cuman udah terlambat, ya. Nyawa sudah di apa? Kerongkongan. Dia sudah melihat semua, udah nggak bisa. Jadi kita mau jadi orang soleh itu cobaannya di situ. Kita disuruh yakin sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Kita hanya percaya sama kata-kata manusia, yaitu kata Nabi Muhammad SAW.
Nah, itu kalau orang sakaratul maut, kalau misalkan sampean pernah hadir di samping orang sakaratul maut, dia bisa melihat surga dan neraka, minimal tempatnya. Dia melihat sesuatu yang aneh-aneh di sana. Tapi apakah sekelilingnya melihat? Enggak. Itu tanda bahwa padahal sekelilingnya enggak ada yang buta loh. Ya, sekelilingnya melihat semua, punya mata. Itu tanda bahwasanya kita melihat bukan dengan apa? Mata, ya, bukan dengan mata. Nah, saya mau jelaskan bahwasanya nikmat mata ini, ya, nikmat mata. Orang yang bisa melihat dan orang yang tidak bisa melihat, artinya orang yang buta, itu dua-duanya membutuhkan nikmat ini terus-menerus per detik, ya, per detik. Kenapa? Karena kalau orang buta sudah jelas ya, kita jelas mengetahui orang buta butuh nikmat penglihatan karena dia tidak bisa melihat. Tapi orang yang sudah bisa melihat, itu dari mana seginya kok dia butuh dengan nikmat penglihatan? Iya, itu sama kayak listrik ini. Ya. Lampu ini kan pakai listrik ya, listrik. Setiap detik dia disuplai dengan listrik. Ya. Apa bedanya lampu yang sudah nyala ini sama lampu yang belum nyala? Ini kipas yang nyala sama kipas yang belum nyala. Ini dua-duanya membutuhkan dengan derajat yang sama kepada listrik. Dia butuh kalau mau hidup, dia juga butuh dengan listrik kalau mau terus apa? Hidup. Ini kalau sampai cabut, dua-duanya sama derajatnya. Begitu juga kita. Kita butuh setiap detik nikmat dari Allah penglihatan. Ya. Kalau Allah putus, ya wes sama kita. Ya, sama. Maka dari itu, orang yang melihat atau tidak melihat, dua-duanya butuh sama nikmat penglihatan dan nikmat-nikmat lainnya. Sampean contohkan sendiri bisa itu. Jadi sekali lagi, alam semesta itu butuh sama Allah karena dia memang hal yang baru. Setiap hal yang baru itu pasti butuh yang menciptakannya, butuh yang menciptakan. Kemudian idh yastahilul kaunu lam yaftaqiri. Karena mustahil al-kaunu alam semesta lam yaftaqiri, tidak butuh ilaihi kepada Allah, ya. Itu mustahil. Matur suwun. Pak Lurah, ya. Iklan saya. Nggih, matur suwun. Jadi mustahil alam semesta itu tidak butuh kepada Allah, itu mustahil, tidak masuk akal. Kayak tadi aja, sampean contohkan sesuatu yang butuh listrik, ya. Itu nggak mungkin. Jadi Allah setiap detik ini mensuplai nyawa kepada kita, ya. Setiap detik. Itu kalau Allah putus ya wis selesai, ya. Setiap detiknya. Makanya kita itu kalau disuruh bersyukur, kita tidak bakal bisa bersyukur secara hakikat, ya. Benar-benar syukur setiap detiknya itu sulit, ya. Karena setiap detik ini kita nikmat yang baru. Jadi saya melihat sekarang, saya pejamkan mata, saya melihat lagi, itu nikmat baru yang harus disyukuri, ya. Bayangkan berapa ribu kali per hari kita ngedipkan mata, dan berapa ribu kali nadi kita ini berdetak. Setiap detakan jantung kita itu nikmat yang baru, bukan nikmat yang tadi, yang sedetik tadi, ya. Ya. Bal yahdi ilal mu'athiri, ya. Jadi mustahil alam semesta ini tidak butuh kepada Allah. Bal yahdi, bahkan alam semesta ini menunjukkan kita bahwasanya alam semesta ini adanya apa? Yang menciptakan, ya. Jadi kalau kita misalkan mau mengetahui Allah, kita harus lihat alam semesta ini. Oh, alam semesta ini gini, ternyata berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah itu pasti dia itu apa? Baru. Sampean lihat saja, sesuatu yang berubah-ubah itu pasti baru, ya, pasti baru. Setiap yang baru pasti membutuhkan yang apa? Yang menciptakan. Fal mujidul mausufi bil wujudi. Nah, yang menciptakan sekarang siapa? Ya, kita sudah tahu alam semesta ini baru, oke. Setelah dia baru, dia membutuhkan sesuatu yang menciptakan, ya. Karena kalau baru datang sendiri begitu kan nggak mungkin, ya. Pasti ada yang membuat dia baru. Setiap yang baru membutuhkan pencipta. Nah, sekarang penciptanya ini siapa, ya? Nah, makanya fal mujidu yang menciptakan, al mausufu, ya, yang disifati bil wujudi dengan wujud. Jadi alam semesta ini pasti ada penciptanya, ya. Yaitu yang menciptakan alam semesta itu memiliki sifat yang pertama apa? Wujud, ya. Min wajibatil wahidil ma'budi, daripada kewajiban, ya. Ini kewajiban artinya kepastian bahwasanya Allah pasti memiliki sifat apa? Sifat wujud, ya. Nggak mungkin, ya. Kalau kita mungkin bersifat Adam, kita ini
Artinya wujud ini wujudnya kita beda sama wujudnya Allah. Allah ada, kita juga ada, tapi beda ya maknanya. Allah ini ada tidak memiliki awal, kita ada memiliki awal. Allah ada tidak memiliki akhir, kita ada memiliki akhir. Makanya orang itu kalau mengkaji tauhid, nanti iman dia sama Allah itu nambah kuat ya. Karena dia selalu kebayang, oh ternyata aku ini hamba ya. Ternyata aku ini ada yang menciptakan. Aku ini hanya sementara. Kemarin ada, besok ra ono. Seperti itu. Jadi orang yang mengkaji tauhid terus-menerus, iman dia akan semakin kuat. Makanya kalau misalkan ada orang mengatakan, sampean ra usah mengkaji tauhid. Lupi orang imannya mau kuat kalau dia tidak mengkaji tauhid. Wasamidis sifati bin nafsiyah, dan namakan sifat ini, sifat wujud, namanya nafsiyah. Nafsiyah itu sifat yang memang ada di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yaliha khamsatan salbiyah, dan setelahnya, setelah sifat wujud ini, itu ada 5 sifat. Coba wujud, terus apa? Qidam, terus Al-Fatulil Hawadis, terus Qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Wes 5 sifat ya. 5 sifat ini ya. Kalau wujud dinamakan apa? Nafsiyah, artinya nafsiyah itu sifat yang memang ada di dalam zatnya Allah. 5 setelah sifat nafsiyah ini dinamakan sifat salbiyah ya. Sifat salbiyah. Ini ada papan tulis. Ono papan tulis ya, tapi iku ra ono ya. Insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Insyaallah. Insyaallah tok datang ya percuma juga ya. Jadi 5 sifat ini dinamakan salbiyah. Salbiyah itu artinya kita mentiadakan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Contoh, saya jelaskan sedikit setelah wujud qidam tadi. Qidam itu artinya Allah tidak memiliki awal, maha lampau. Nah, tidak memiliki awal, kebalikan dari tidak memiliki awal apa? Memiliki awal kan? Kalau memiliki awal kan tidak pantas bagi Tuhan. Maksud Tuhan memiliki awal kayak manusia dong. Ya, kayak kita, tidak pantas. Makanya Tuhan itu tidak bisa kita sifatkan dengan zat yang memiliki awal, itu tidak pantas. Makanya kita buang. Makanya namanya salbiyah. Salbiyah itu mentiadakan sesuatu yang tidak pantas. Qidam, dengan qidam itu yang tidak memiliki awal. Ya. Nah, yang penting, yang pertama sekarang kita ambil dalam pelajaran kali ini, Allah pertama memiliki sifat wujud, ada. Apa dalil Allah itu ada? Ya alam semesta ini ya. Sampai kalau misalkan faham itu aja, wujud itu artinya ada ya. Dan setelah itu dalilnya apa? Allah itu ada. Ya alam semesta ini sampai sudah cukup sudah. Ya. Enggak perlu terlalu panjang ya. Padahal sampai kalau ditanya lagi, dalilnya Allah itu ada alam semesta, maksudnya piye? Sampean tidak bisa menjelaskan, menguraikan, itu tidak apa-apa ya. Kecuali sampean mau jadi ulama ya, sekali lagi beda lagi ya. Kalau sampean mau jadi ulama, mau jadi kiai atau bu nyai ya, bu nyai yang alim dan luar biasa, sampean harus belajar lagi, harus mengetahui segimananya Allah itu ada, karena memang alam semesta ini baru, itu harus belajar lagi ya. Oke. Gitu saja, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Jadi, tubuh itu imma bergerak atau tidak? Sekarang saya tanyakan, tatkala tubuh bergerak, apakah dia mungkin nantinya diam? Ya mungkin saja. Sekarang saya bergerak, nanti diam. Atau diam nantinya apa? Bergerak. Jadi mungkin saja. Nah, sesuatu yang wajib secara akal, itu dia. Manusia hanya punya 2 kemungkinan, yaitu imma bergerak atau diam. Ya. Mustahil secara akal, manusia tidak mungkin di dalam satu tempat, di dalam satu waktu bergerak dan diam. Mungkin apa enggak? Dia bergerak tapi juga dia diam. Piye kuwi? Ora iso. Ya. Gak bisa. Dia imma bergerak atau diam. Nah, itu mustahil secara akal. Jaiz secara akal, artinya boleh-boleh saja secara akal. Ya manusia bisa bergerak dan bisa diam. Itu adalah secara akal. Jadi saya contohkan lagi, akal ini memiliki 3 sisi hukum. Imma dia pasti
atau dia mustahil secara akal, atau dia boleh-boleh saja. Contohnya beradaan kita. Keberadaan kita ini wajib secara akal atau jaiz atau mustahil? Jaiz saja, boleh-boleh saja. Kita boleh ada, boleh tidak ada. Siapa yang mewajibkan kita ada? Alam semesta ini boleh ada, boleh tidak. Tidak wajib, ya. Tidak wajib. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan kalau dunia ini tidak ada, ini mustahil. Kenapa mustahil? Ya. Kenapa mustahil? Apakah tatkala dunia ini tidak ada akan ada masalah? Kan tidak ada masalah. Nah, itu wajib secara akal dan mustahil atau jaiz secara akal. Nah, kalau hukum kebiasaan juga seperti itu. Kadang dia wajib, pasti secara biasa. Kayak misalkan manusia setelah makan itu apa? Kenyang. Tapi hukum secara adat atau kebiasaan ini tidak pasti. Suatu saat pasti berbeda. Tidak pasti dia. Artinya nanti kalau kita mengatakan sekarang, saya mengatakan matahari itu pasti timbul dari timur, nanti tenggelamnya ke barat. Itu pasti. Itu pastinya secara akal atau secara kebiasaan? Kebiasaan. Kenapa? Buktinya nanti kiamat itu timbulnya dari barat. Itu apa? Kalau akal tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi hukum akal tidak bisa dirubah dengan hukum syariat, mustahil. 1 tambah 1 tetap 2. Tidak mungkin syariat datang tiba-tiba ada hukum syariat dari Rasul. Ini mustahil. Datang Rasul, oh enggak, 1 tambah 1 3. Enggak mungkin, enggak bisa. Enggak bisa. Beb, apakah Nabi enggak mampu? Bukan di situ. Emang itu enggak ada sangkut pautnya. Makanya syariat tidak mungkin bertentangan dengan apa? Akal. Nah, terkadang ya, mustahil secara kebiasaan, secara adat, ya. Itu kadang mungkin aja secara akal, ya. Kayak tadi saya katakan, orang habis mangan apa? Kenyang. Itu kan pasti secara apa? Kebiasaan, karena sampean setiap makan apa? Kenyang. Tapi suatu saat bisa jadi sampean enggak makan tapi apa? Kenyang. Atau orang udah makan cuman enggak kenyang-kenyang. Ono apa ora? Ada ya, apalagi santri. Ora tahu kenyang biasanya. Nah, ini sesuatu yang mustahil. Orang habis makan kok enggak kenyang, itu kan mustahil. Tapi mustahilnya secara akal atau secara kebiasaan? Secara kebiasaan saja, ya. Bisa jadi dia itu habis makan tapi enggak kenyang. Nah, inilah yang kita sebut mustahil secara adat, tapi mungkin saja atau jaiz secara apa? Secara akal, ya. Jadi kalau sudah mustahil secara akal, itu pasti mustahil secara kebiasaan dan pasti mustahil secara syariat. Pasti itu sudah. Pasti. Makanya Rasulullah itu tidak perlu, atau nabi-nabi sebelum beliau itu tidak perlu memberitahu bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya. Itu tidak perlu. Kenapa? Karena akal kita sudah bisa dengan sendirinya untuk menangkap bahwasanya alam semesta ini pasti ada yang buat. Itu tidak perlu sudah, ya. Makanya kalau misalkan ada dulu ini tapi tidak usah nek sampean cerita sama orang awam agak agak abu-abu ya, rodok saru. Dulu ada yang mengatakan, guru-guru saya mengatakan, ada hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah. Ini hukum ada di dunia ini tapi Allah tidak menetapkannya. Itu apa? Ada yang tahu? Kalau tahu kasih kopi ya. Ada hukum di dunia ini, ya, yang tidak ditetapkan oleh Allah, yaitu apa? Keberadaannya Allah, ya. Jadi misalkan kita contohkan, Rasul tidak diutus sama Allah, tidak ada Rasul, tidak ada Nabi. Ini misalkan di alam semesta ini, di dunia ini tidak ada Rasul, tidak ada Nabi. Apakah keberadaan Allah tidak ada? Ya tidak, tetap keberadaan Allah itu ada. Ada Rasul ataupun tidak ada. Itulah salah satu hukum yang Allah tidak tetapkan tapi ada dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya. 1 tambah 1 2. Makanya misalkan ada orang kok bertentangan dengan akal ini, dia udah kalah. Nah, sebelum kita masuk ke kitabnya ini, kemarin saya kasih contoh itu, masih ingat pora ini, ikan. Ya. Ikan itu bisa ngomong apa ora? Enggak ya. Nek ikan ngomong, kira-kira mustahil apa jaiz atau mungkin secara akal? Dia mustahil secara adat tapi mungkin saja secara apa? Mungkin aja secara akal, nggak ada masalah.
Ya, mungkin aja secara akal. Sampean pernah nonton film Nemo? Ya, gua ngerti ya. Film Nemo itu orang itu bisa, tapi tidak mungkin sampean tidak pernah bakal menemukan. Jadi mungkin secara akal ini bisa dibayangkan, bahkan bisa dibuat film. Tapi sampean cari orang yang sepinter-pinternya buat film, dia tidak bisa membayangkan tabrakan secara akal. Mustahil secara akal digabungkan, mustahil. Tidak bisa. Makanya mereka nggak pernah ada yang buat film 1 tambah 1 jadi 4, mustahil. Ya, karena itu sudah mustahil. Tapi mereka bisa membayangkan ikan ini bisa ngomong. Ya, bisa ngomong. Misalkan ya, buaya itu kan jalannya kaki 4, ya. Buaya kaki 4. Tapi mereka bisa bayangkan buaya ini bisa berdiri. Buaya bisa berdiri ya? Bisa berdiri enggak? Enggak bisa ya? Wih gitu ya. Maaf ya, bukan saya loh. Ya. Buaya kampung ini. Ya. Nah, buaya itu enggak bisa berdiri, dia jalannya tiduran seperti itu. Tapi mereka bisa membayangkan buaya itu bisa berdiri. Sampai pernah nonton film Godzilla itu? Ya, ada lawannya buaya iso berdiri, subhanallah saya bilang. Itu mustahil secara apa? Kebiasaan saja, bukan secara akal. Karena kalau secara akal itu tidak mungkin terjadi di alam nyata, mustahil. Kapanpun, sampai di akhirat nanti. Ya, hukum akal tidak mungkin terpatahkan sampai di akhirat nanti. Ya, 1 tambah 1 dia tetap nanti di surga 1 tambah 1 tetap berapa? Tetap 2. Sesuatu itu pasti ada yang menciptakannya, itu sampai di akhirat pasti seperti itu. Ya, paham ya ini? Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham. Ada 2, sampean bisa mengembalikan. Kalau sampean bingung ya, cara mengembalikan ini hukum adat atau hukum akal, ini pasti secara akal atau mustahil secara akal, ada 2 cara. Sampean kembalikan kepada 2 cara ini. Yang pertama namanya mabda'ul huwiyah. Sampean sering dengar mungkin hakikat. Orang sering ngomong hakikat sesuatu, hakikat sesuatu. Sesuatu itu tidak bisa dibalik. Kalau sudah itu ya itu. Contohnya, saya katakan ini meja. Ya ini memang meja. Ya. Bisa enggak saya katakan ini gelas? Enggak mungkin. Kalau sudah meja ya meja. Ya. Beb, tapi ada Beb. Apa namanya? Mendoan itu, ya, mendoan. Mendoan itu kan gorengan apa? Gorengan tempe. Itu di Betawi namanya gorengan apa? Tempe. Di Betawi ya, di barat sana, ya di Jawa Barat itu namanya gorengan tempe. Bib, ini punya 2 nama, berarti boleh dong sesuatu punya 2 nama. Itu namanya tok, tapi hakikatnya tetap mendoan pora. Iya, makanya kita perlu definisi. Apa sih mendoan itu? Makanya sampean kalau misalkan orang lagi ngejelasin, sampean lagi ngobrol, sampean itu kalau ada sesuatu yang janggal tanya dia. Sampean bisa tahu orang itu cerdas atau tidak. Sampean bisa tahu orang itu benar atau tidak. Sampean detail tanyanya. Sik, mendoan itu apa? Ya. Oh enggak, sesuatu itu ada 2. Dulu saya pernah ketemu orang, ada yang ngomong, bisa enggak apa namanya sapi bertelur? Ya, sapi bertelur seperti apa? Ayam. Terus dia ngomong apa? Bisa. Kalau sapi itu kita namakan ayam. Oh Raisa, saya bilang sapi ya sapi. Kata dia bisa-bisa saja. Saya mau manggil sapi itu ayam. Loh, kan namanya toh hakikatnya tapi tetap sapi. Jadi sesuatu itu kalau sudah A ya A, nggak boleh diganti. Ya, nggak bisa. Penamaan jenengan terserah. Mau manggil sapi itu ayam, mau manggil buaya laki-laki zaman sekarang misalkan ya. Tapi kan tetap apa namanya? Inti dari sesuatu itu apa? Ya, makanya sampean harus tanya seperti itu. Nah, sampean bisa mengetahui ini hukum secara akal atau secara kebiasaan. Kalau hukum secara akal nanti kembali ke sini. Sesuatu hakikat itu A ya A, tidak bisa dirubah. Nama jenengan terserah, tapi hakikatnya apa? Ya, hakikatnya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, sampean lihat ini bisa bertentangan apa tidak? Bertentangan ini seperti ini. Contohnya ada dan tiada. Sesuatu itu imma ada atau tidak ada. Saya katakan, bisa enggak saya pada saat ini, detik ini ada di pondok Al-Ijabah, pada detik ini juga saya tidak ada. Sampean bayanginnya aja enggak bisa. Ya. Ntar ada yang mengatakan bisa karomah. Ya, saya enggak punya karomah. Sampean jadi 2. Loh,
tetap dua kan, saya ada dua, berarti saya ada, ya. Jadi tidak bisa sampai menggabungkan sesuatu yang kontradiktif namanya, ya. Kontradiktif itu saling bertentangan satu sama lain. Itu diantaranya ada dan tiada. Atau saya katakan mana ya, ini di buku saya ini ada pulpen warna biru di sini, biru, titik biru ini besar. Titik biru ini, ya, itu kalau misalkan saya katakan, Beb, titik ini warnanya biru, tapi di lain sisi dia juga putih, bisa apa enggak? Di titik ini tok loh, enggak mungkin, ya biru-biru, ya, putih-putih. Beb, ini kan putih, ya di sini, saya tanya di sini, di titik ini, ya. Jadi satu warna itu tidak bisa tergabung. Beb, ada kok nek orang yang ngecat itu, nek mau bagus cat, kadang digabungkan ya, kuning sama putih, jadinya nanti ke oren-orenan atau krim, ya. Itu kan jadi satu warnanya sudah beda, ya. Itu bukan kuning juga bukan apa, putih, jadinya nama lain itu, ya. Jadi sekali lagi, hakikat tidak bisa berubah sampai di akhirat nanti, ya, sampai di akhirat nanti, seperti itu ya. Jadi nanti sampean kalau misalkan pernah mendengar, oh neraka itu nanti, ini nanti sampean kalau sampean mengkaji hal-hal seperti ini, sampean bakal dengar, oh neraka ini nanti bisa berubah jadi surga. Ora iso, neraka tetap apa? Neraka, surga tetap surga. Taat tetap taat, maksiat tetap maksiat. Itu tidak bisa dirubah, sudah. Itu hakikat sesuatu. Oke. Insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu lebih di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan ada papan tulis, ya, itu bisa kita jelaskan kembali. Oke, kita baca sedikit ya. Kita baca sedikit di halaman 4, halaman 4 bait yang ke-9, yang ke-10 ya. Enggak, maaf, halaman 6 ya. Halaman 6 20. Idil yang 19 dulu, wa ma yajuzu wahidun yaqina fa'taqidil aqaidal khamsina. Wa ma yajuzu ini sifat-sifat para nabi. Sifat-sifat nabi yang jaiz itu satu, maka fa'taqidil aqaidal khamsina, maka sampean wajib, siapapun sampean, mau presiden, mau pemulung, mau tukang dol-dolan es, apapun, sampean wajib meyakini 50 akidah ini. Nek sampean ndak tahu, sampean dosa. Misalkan kok ada orang tidak memahami hal ini sampai dia meninggal, dia kena dosa. Ditanya sama Allah, ya, ditanya sama Allah, ya Allah, tapi aku wis jadi presiden, ora urus, aku ora minta sampean jadi presiden. Ya Allah, aku jadi gubernur, ndak penting. Ya Allah, tapi aku jadi orang kaya, ora penting sampean jadi orang kaya. Yang aku minta, Allah bakal ngomong itu, yang aku minta hanya sampean paham 50 ini dan sampean meyakininya. 50 sifat itu apa aja? Sifat wajib bagi Allah berapa? 20. Yang mustahil berarti berapa? 20. 40. Sifat jaiz bagi Allah 1. 40 tambah 1 berarti 41. Sifat wajib bagi Rasul berapa? 4. Sifat jaiz sifat mustahil 4. Berarti berapa? 8. Sifat jaiz bagi Rasul 9. 41 ditambah 9 jadi ini akidah 50 yang wajib bagi setiap muslim, siapapun sampean, tinggal dimanapun sampean harus meyakini ini. Nek sampean tidak meyakini ini, tidak faham ini, iman sampean diragukan. Iman sampean diragukan. Terus mengatakan idil khilafu fi muqallidin jala, karena khilaf, berbeda pendapat, itu yang bait 20, ada perbedaan pendapat fi muqallidin, di dalam imannya muqallid, sing ikut-ikutan tok. Jadi kita ini kalau misalkan beriman ikut-ikutan tok, kenapa sampean kok beriman kepada Allah? Sampean kenal Allah enggak? Sifat Allah apa saja? Sampean ngomong, oh saya enggak tahu kok, saya Islam cuman ikut-ikut orang tua. Nah, sampean itu namanya iman muqallid, artinya muqallid, ikut-ikutan. Sampean kena dosa itu, ya, kena dosa. Fal haqqu, maka kebenaran, an yadzim kafahu musjala, dia itu harus meyakini akidah 50 itu, harus mengetahui, ya, harus mengetahui. Kafahu itu cukup bagi dia. Musjala ini sebenarnya direkam, ya. Direkam artinya dia itu memahami hal itu, ya. Musjala ditulis bikufrihi. Ada ulama malah kalau ada orang kok tidak faham 50 sifat ini, ada yang ulama ini, ya bukan saya, dia itu kafir hukumnya, ya. Imannya tidak sah berarti. Qad jazama Ibnul Arabi, ini yang telah
dipastikan oleh Ibnul Arabi. Ada ulama Malikiyah, madhabnya Maliki, beliau mengatakan orang yang imannya ikut-ikutan saja imannya tidak sah, berarti dia perlu syahadat meneh dan dia perlu belajar ini baru imannya sah. Wa sawwaba Sanusi fil Muqarrabi, dan Imam Sanusi itu nama orang, Imam Sanusi itu wali besar, itu ulama dan wali besar ya. Dan Imam Sanusi membenarkan, sawaba itu membenarkan, Imam Sanusi membenarkan fil Muqarrabi ya, fil Muqarrabi ini di kitab-kitab beliau, artinya yang sudah dekat. Waqad atala fihi birraddi ala, dan beliau telah panjang lebar di dalam kitab itu ya, birraddi ala, dengan menentang, membantah kepada man qala bil ajza'i, siapa yang mengatakan bahwasanya iman muqallid itu sah-sah saja ya. Fafham tanbula, pahami ini jenengan bakal jadi orang pinter. Ini yang dikatakan Mbah Sahli ya. Nah, ini tentang apa namanya, tentang iman muqallid. Sampai situ saja ya, karena lagi puasa ini. Walaupun sudah buka tetap puasa, tapi ya, puasa kan bukan siang toh ya, malam puasa. Nah, jadi sampai situ insya Allah. Di pertemuan selanjutnya malam Senin insya Allah kita bertemu lagi, kajian bed yang kedua tiga, sampai ulang-ulangi terus itu yang namanya apa namanya, 3 hukum tadi. Hukum itu diambil dari 3 sesuatu itu ya, dari akal dan dari apa, dari kebiasaan, dari adat, dan juga dari syariat atau dari penetapan manusia ya. Nanti dari syariat ini hukum fikih di sini kita tidak ngambil dari sini, kita ngambil dari mana, dari akal ya. Kita menetapkan nanti bahwasanya akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sesuai dengan akal. Makanya para ulama kita itu cukup dengan akalnya sendiri membuktikan kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.